Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Semoga kita semua sehat-sehat. Renungan hari ini tanggal 28 Juli 2020 terambil dalam Lukas pasal 6 ayat 35 dan ayat 36. Bunyinya demikian, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Renungan firman Allah pagi hari ini, kita tahu bersama Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana mengasihi. Dalam ayat yang ke-27, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu." Kasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Ini ajaran Yesus, atau Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Perbuatan ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Dan pagi hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita bagaimana apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, demikian juga kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang perbuatan ini sangat sulit untuk kita lakukan. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ketika ada orang yang pernah menghina kita, ketika ada orang yang pernah memfitnah kita, bahkan juga pernah melakukan kejahatan mungkin kepada kita. Sangat sulit untuk kita bisa memaafkan, apalagi dikatakan mengasihi. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, "Dan janganlah kejahatan dan janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah memberkati." Memberkati. Kalau dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-28 dikatakan demikian, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Bahkan dalam ayat yang ke-29, "Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Ternyata ketika kita bisa melakukan hal ini, mengasihi orang yang pernah memfitnah kita, mengasihi orang yang pernah mencaci maki mungkin, orang yang mungkin tidak senang kepada kita, kita bisa atau dapat lakukan itu. Dalam ayat yang ke-35, mari kita baca lagi, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu." Perhatikan baik-baik, "maka upahmu." Upah bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya.
yang bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, ada upah, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita memiliki upah yang besar dan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kadang-kala kita memang katakan, aku ini anak-anak Allah. Kita semua mau disebut anak-anak Allah. Tapi ternyata sebagai anak-anak Allah, kita harus memperhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa kita harus mengasihi. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik, ya, mengasihi dan berbuat baik. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini yang Yesus katakan. Jadi apabila kita orang percaya mengasihi orang yang mengasihi kita, dikatakan apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dengan perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Jadi perbuatan yang sulit yang kita lakukan ketika orang itu, ya, pernah menyakiti hati kita, pernah memfitnah, bahkan pernah mungkin mencaci maki kita, atau pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Itu perbuatan yang sulit untuk kita bisa memaafkan, untuk kita mengasihi. Tetapi inilah perintah dari Yesus, perintah dari Tuhan, bahwa ternyata kalau kita menjadi anak-anak Allah, segala tindakan, segala perbuatan kita berbeda dengan dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang berdosa. Sebab Matius pasal 5 tadi ayat yang ke-47 dikatakan, apabila saudara dan saya hanya memberi salam kepada saudara-saudara kita saja, apakah lebihnya dengan perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Semua orang bisa lakukan itu ketika kita baik kepadanya, kita mau mengasihi dia, kita bisa dekat kepadanya karena dia baik, karena dia mengasihi kita. Semua orang bisa lakukan itu karena kita tahu dia baik. Kita mau berbuat hal itu. Tetapi yang diingatkan kepada kita di sini, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak bisa berbuat itu, yaitu mengasihi orang yang pernah mengecewakan kita, mengasihi orang yang pernah menghina kita, orang yang pernah memfitnah kita. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Perbuatan yang berbeda, tindakan yang berbeda. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini. Begitu besar kasih Allah dikatakan akan dunia ini. Sebab itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui keberadaan kita, melalui kehidupan kita, melalui tindakan, melalui perbuatan-perbuatan kita, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sesulit apapun yang Yesus ajarkan, kita mungkin tidak bisa lakukan. Tapi mari kita menyadari, karena kasih Allah, Ia telah memberikan anaknya satu-satunya, berkorban supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Ini adalah contoh bagaimana Allah mengasihi kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Walaupun itu sulit, tapi mari kita mau lakukan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Mengasihi kamu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Dan Dia telah menyediakan tempat, yaitu sorga yang kekal bagi kita yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami diingatkan, diberikan nasihat bagaimana seharusnya kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, ketaatan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Walaupun itu mungkin sulit bagi kami ya Tuhan, untuk dapat mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Tetapi kami belajar untuk taat, melakukan perintah-Mu, mengasihi walaupun sakit, tetapi oleh Allah Roh Kudus memampukan kami sehingga kami bebas, kami menang ya Tuhan ketika kami dapat lakukan, bahkan juga taat untuk melakukan perintah Tuhan, saling mengasihi orang yang pernah berbuat jahat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu, sebab kami sadari dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau yang menilik setiap keberadaan kami, hati kami yang sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami semuanya. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu, kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu, memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam rumah tangga mereka, bahkan juga ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau akan ya Tuhan menyertai kami semua. Bahkan Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan membuat kami berhasil di dalam segala perkara. Terpuji hanya bagi nama-Mu, kami melangkah di hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Bahkan juga Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sebab kami yakin bangsa kami ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa.
Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir ketika kami taat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan pertolongan. Berkat-berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan lupa hari ini merupakan ibadah Pelprip. Dimulai pada jam 6 sore dan akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook GPD Bethesda Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.